Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, like, satu lagi jangan di skip nontonnya ya. Terima kasih. Chen Ping juga dengan santai menyempurnakan ramuan untuk penilaian tanpa menggunakan kuali senong. Orang-orang ini semua adalah apoteker. Jika saya mengeluarkan senong cauldron, pasti akan menimbulkan sensasi. Ketika seseorang membuat senong cauldron miliknya sendiri, itu akan mendapat masalah. Setelah Chen Ping menyempurnakan obat mujarab, dia tidak segera menyerahkannya untuk dinilai, tetapi diam-diam melihat daftar medisnya. Penyakit-penyakit dengan huruf merah itu bahkan belum ditemukan obatnya di Pulau Dewa Pengobatan. Chen Ping melihat yang pertama, dia bisa menduduki peringkat pertama. Penyakitnya pasti sulit disembuhkan, dan yang paling penting adalah hadiah untuk yang pertama juga yang paling unik. Tulang abadi. Hadiah untuk yang pertama ini sebenarnya adalah tulang abadi. Apa ini? Chen Ping menatap hadiah untuk penyakit pertama dalam daftar medis, sangat penasaran. Rekan Daois Chen, tulang abadi adalah sisa-sisa makhluk abadi. Itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Meskipun banyak makhluk abadi telah jatuh di dunia para dewa dan manusia, hanya ada sedikit mayat. Kebanyakan dari mereka telah hancur total. Jika beberapa mayat tidak dihancurkan, tetapi mayat-mayat itu busuk dan tidak memiliki nilai sama sekali. Tetapi beberapa mayat abadi akan menjadi jernih setelah ribuan tahun, sebanding dengan senjata abadi. Jenis ini adalah yang paling berharga, dan ini jenisnya juga akan menjadi tulang peri, tetapi hal semacam ini jarang dan sulit ditemukan. Petik 2. Dan penyakit pertama, mari kita lihat saja. Sudah ratusan tahun, dan belum ada yang berhasil menyembuhkannya. Zhou Langjian Chen Ping tidak mengerti apapun, jadi dia menjelaskan secara detail. Tulang abadi, jernih. Mata Chen Ping membelalak, dengan ekspresi luar biasa di matanya. Nak, tulang abadi ini bukan bagian dari tubuhku, kan? Aku tidak pernah menyangka bahwa tubuhku, ribuan tahun kemudian, akan menjadi harta karun orang-orang ini di dunia surga dan umat manusia. Chen Ping. Karena tubuh Raja Iblis Ciyun dipotong-potong, dan berbagai bagian tubuh dibuang kemana-mana. Jika semua bagian tubuh ini bisa ditemukan, Raja Iblis Ciyun bisa dibangkitkan. Tidak perlu berdiam di lautan kesadaran Chen Ping sepanjang hari. Itu mungkin, tapi aku tidak yakin. Lagi pula, tidak banyak makhluk abadi yang jatuh di dunia manusia. Chen Ping tidak melihat tulang abadi ini, jadi bagaimana dia bisa tahu jika itu adalah bagian dari Raja Iblis tubuh Ciyun? Tanyakan cepat, kata Raja Iblis Ciyun dengan cemas. Chen Ping tidak punya pilihan selain menghadapi Zhou Zhoulang dan berkata, rekan Daois Zhou, siapa orang yang memiliki gejala pertama? Bagaimana dia bisa mendapatkan tulang abadi di tangannya? Zhoulang memandang Chen Ping dan kemudian berkata dengan beberapa keraguan, apakah Anda seorang apoteker? Semua informasi dalam daftar medis ini disembunyikan. Bagaimana Anda bisa mengetahui siapa yang sakit? Hanya setelah Anda mengungkapkan daftarnya Anda dapat memperoleh informasi orang lain, hanya saja aku tidak begitu paham dengan daftar pencarian medis, dan aku tidak pernah memperhatikannya sebelumnya. Kata Chen Ping sambil tersenyum malu. Sekarang jika Anda ingin tahu siapa pihak lainnya, dan apakah yang disebut tulang abadi ini adalah bagian dari tubuh Raja Iblis Ciyun, Anda hanya dapat mengetahuinya dengan mengungkapkan daftarnya. Nak, apakah kamu yakin bisa menyembuhkan orang pertama yang mengidap penyakit ini? Tanya Raja Iblis Ciyun. Saya tidak tahu, karena informasi yang tersedia saat ini terlalu sedikit, tetapi tampaknya orang ini menderita mania. Mungkinkah dia digigit anjing gila? Kata Chen Ping sambil tersenyum tipis. Berhenti bicara omong kosong, tidak mungkin sesederhana itu. Jika sederhana, tidak mungkin tidak ada orang yang berhasil mengobati orang dalam 100 tahun terakhir. Cepat dan ungkapkan daftarnya. Setelah daftarnya terungkap, kamu akan tahu apa yang sedang terjadi.
Desak Raja Iblis Ciun. Chen Ping benar-benar pergi untuk mengungkapkan daftarnya. Izinkan saya bertanya dulu, setelah daftarnya terungkap, apa hukumannya jika penyakitnya tidak didiagnosis dengan benar? Chen Ping tidak berani membeberkan daftarnya begitu saja. Rekan Daoist Zhou, apa yang akan terjadi jika seseorang mengungkapkan hasilnya tetapi tidak dapat disembuhkan? Chen Ping bertanya pada Zhou Lang. Sederhana sekali, hapus saja kultivasimu, kata Zhou Lang ringan. Tinggalkan kultivasimu. Chen Ping tertegun, di dunia surga dan bumi ini, jika kultivasimu dihapuskan, apa bedanya jika kamu mengikutinya dan membunuhnya? Kultivasi Anda, kemungkinan besar Anda akan ketakutan. Jauh lebih kejam mati perlahan daripada membunuhnya secara langsung, kata Zhou Lang. Setelah mendengar ini, Chen Ping mengerutkan kening dan bergumam dengan suara rendah, ini terlalu kejam. Bisakah kamu tidak terlalu kejam? Mereka yang masuk dalam daftar medis semuanya adalah orang-orang yang cakap, dan mereka dibayar dengan sangat baik. Jika Anda tidak kejam, siapapun bisa terkena penyakit ini. Saya kira orang yang sakit akan disembuhkan oleh beberapa dukun. Chen Ping benar ketika mendengarnya. Siapapun yang melihat hadiah sebesar itu akan senang. Jika hukumannya tidak berat dan setiap orang dapat mengungkapkan daftarnya sesuka hati, maka seluruh daftar pencarian medis tidak akan ada gunanya. Chen Ping, kenapa kamu bertanya tentang ini? Apakah kamu ingin mengungkapkan daftarnya? Kamu tidak boleh main-main. Liu Ruyan buru-buru mengingatkan Chen Ping ketika dia mendengar tentang pertanyaan Chen Ping tentang daftar medis. Tuan Chen, daftar pencarian medis ini bukanlah lelucon. Meskipun tampaknya kaya akan imbalan, namun juga menghadapi risiko yang sangat besar. Jika Anda tidak 100% yakin, Anda sebaiknya tidak mencobanya. Jangan khawatir, aku hanya bertanya karena penasaran. Kalian berdua telah menyempurnakan ramuannya, jadi cepat serahkan untuk pendaftaran. Chen Ping tersenyum tipis dan berkata kepada Liu Ruyan dan Ni Heng. Keduanya mengangguk, lalu mengambil ramuan halus dan pergi mengikuti ujian dan mendaftar. Tepat setelah Liu Ruyan dan Ni Heng pergi, Chen Ping melompat dan langsung menuju daftar medis. Chen Ping diskors di depan daftar medis, diam-diam melihat penyakit di bagian atas daftar. Siapa kamu? Kamu tidak diperbolehkan mendekati daftar medis. Ketika orang-orang dari Pulau Yaoshan melihat Chen Ping berlari di depan daftar medis, mereka langsung memarahi. Menyalahkan. Dengan teriakan ini, banyak orang mendongak dan menatap Chen Ping. Untuk apa kamu berteriak? Daftar medis ini untuk orang-orang yang mengungkapkan daftarnya untuk mencari perawatan medis. Jika kamu tidak mendekat, bagaimana aku bisa mengungkapkan daftarnya? Chen Ping memelototi pria yang berteriak. Kamu ingin mengungkapkan daftarnya. Saat ini, Ouyang Wufeng juga menatap Chen Ping. Dia melihat bahwa Chen Ping masih muda dan tidak terlihat seperti seorang ahli. Dan dia juga tidak mengenal Chen Ping. Penyakit lainnya dalam daftar medis semuanya sangat sulit. Bahkan jika Anda tidak memiliki level ahli pengobatan, Anda tidak akan berani mencobanya. Chen Ping masih sangat muda, dia berani mengungkapkan daftarnya. Apa, kamu hanya bisa mengungkapkan daftarnya di Pulau Yaoshan, tapi kamu tidak diperbolehkan mengungkapkan daftarnya? Tanya Chen Ping. Itu tidak benar. Hanya saja penyakit-penyakit lain dalam daftar medis adalah penyakit-penyakit yang bahkan Pulau Dewa Pengobatan kita tidak berani mengatasinya dengan mudah. Apakah kamu yakin bisa menyembuhkannya? Anda mengungkapkan daftarnya dengan santai, Anda tidak akan dapat mengobatinya dengan mudah. Jika pengobatan gagal, budidaya akan dihapuskan, kata Ouyang Wufeng kepada Chen Ping. Tentu saja saya tahu. Tidak sulit bagi saya untuk melihat penyakit di daftar medis. Saya akan mengungkapkan yang pertama dalam daftar. Hadiah untuk ini cukup istimewa. Chen Ping melihat penyakit pertama dan memikirkannya untuk mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Rekan Daoist Chen, jangan gegabah. Saat ini, Chen Wenliang berteriak. Keterampilan formasi Chen Ping cukup bagus.
Mampu memperbaiki formasi teleportasi kuno memang sangat kuat. Tetapi seni formasi dan keterampilan medis adalah dua hal yang sangat berbeda. Sekalipun Anda adalah ahli formasi, bukan berarti keterampilan medis Anda hebat. Chen Ping sangat kuat, dan dia juga ahli dalam formasi. Bahkan jika dia juga seorang ahli pengobatan, di usia yang begitu muda, apakah dia masih dapat mencapai level master pengobatan? Bagaimanapun, energi manusia terbatas, dan tidak mungkin satu orang mempraktikkan semuanya secara ekstrim. Chen Wenliang hanya berpikir bahwa meskipun Chen Ping adalah seorang apoteker, levelnya pasti tidak terlalu tinggi, dan dia tidak dapat mencapai tingkat kekuatan untuk mengungkapkan dirinya. Dan jika Anda masih ingin mengungkap penyakit pertama dalam daftar, itu berarti meminta kematian. Chen Wenliang tidak ingin Chen Ping mencari kematian, jadi dia berbicara untuk menghentikannya.